jumlah tiang yang dibutuhin di join kita nih. Jadi di struktur kita nih, nanti kita pengen tahu misalkan di sini berapa tiang. Misalkan di sini 4 tiang ya. Nah, atau kan misalkan di sini ada 9 tiang. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini ada 6 tiang. Nah, kita pengen tahu tuh di struktur kita pengen tahu kita butuh berapa tiang gitu. Nah, kita sekarang buka Excel-nya. Oke. Jadi kita mau jumlah tiangnya dari mana, teman-teman? Kita mau cek si nilai tekan kita, nilai aksial kita bagi sama P allowable. Jadi kita mau tahu misalkan kita ini 300 ya, 300 itu kita gravity aja allowable-nya yang dibolehkan 100 ton. Otomatis kita butuh sekitar 3 tiang, berarti bahkan lebih 4 tiang jadinya gitu ya. Kita bulatkan ke atas. Jadi kita butuh 4 tiang. Kemudian kalau dari combo gempa nominal itu kita butuh 400 ton dengan allowable 130, berarti kita butuh ya berarti sekitar juga 4 tiang gitu dibulatkan ya. Nah, nanti di sini udah saya buatin buat teman-teman. Dia mengambil nilai maksimumnya, kita butuh berapa tiang dari either gravitasi nominal atau gempa kuat. Gitu ya. Kita butuh berapa tiangnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kita udah butuh berapa tiang nih di struktur kita. Ini contoh saya peragain ya. Di join nomor 2 kita butuh 4 tiang. Nah, sekarang teman-teman bisa buka ITEPS-nya ya. Bisa jangan di-select dulu. Kemudian ini di join nomor 2. Di join nomor 2 ya, di sini berarti. Teman-teman bisa lihat ya di join nomor 2. Nah, di sini kita butuh 4 tiang. Nah, berarti ini file cap-nya, kemudian berarti kita butuh 4 ya. 1, 2, 3, 4, teman-teman. Kita butuh segitu ya. Nah, nanti akan ada tie beam-nya, slough tadi ya. Ini berapa tiang, gini ya. Nah, dia jadi akan kira-kira kayak gini bayangannya. Nah, misalkan coba cek ya di join 16. Kita mau cek di join 16. Join 16 itu butuhnya berapa sih? Oh, butuhnya 7 tiang. 7 tiang, teman-teman. Jadi kita bisa cek ya. Di join 16 7 tiang, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Atau kita bisa atur ininya, nanti bisa atur konfigurasinya gitu ya. Jadi misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita bentuknya begini nanti. 1 gini ya, agak segi berapa nih? Kira-kira kayak gitu nanti bentuknya. Jadi untuk kita punya konfigurasi yang optimal. Karena nanti sebetulnya nanti ada perhitungan lagi efisiensi tiang grup. Nah, itu ada perhitungan lagi. Belum nanti ngitung settlement, penurunan segala macam. Tapi harusnya itu dari konsultan geotek dulu, teman-teman. Jadi ini saya mau coba basicnya, kita pengen tahu berapa tiang kebutuhannya. Jadi kayak gitu ya, teman-teman Creative People. Nah, sekarang udah dapet si jumlah tiang pondasi. Nah, nanti akan saya rekap nih, maksimum P-nya berapa untuk masing-masing tiang. Jadi ini saya coba buatin. Jadi untuk P1 kita nggak punya P1 ya, 0. Nah, kita punya tipenya yang ini. Jadi teman-teman kalau mau ngecek struktur kita yang pondasinya butuh berapa tipe tiang sih? Jadi di sini ya. Jadi ada tipe P3 itu beban maksimumnya 460 ton sampai P8. P8 itu di join 28 ya, di join 28 nih. Di join 28. Nah, ini dia agak besar nih bebannya. Nah, di tengah-tengah juga ya, itu kita udah kebayang. Itu dia butuh 8 tiang, teman-teman. 8 tiang, kemudian dia di situ bisa ketahuan ya. Sorry, ini salah kaprah, teman-teman. Jadi sorry, tadi penjelasannya salah. Jadi misalkan, jadi gini, ini untuk rekapitulasi aja, untuk nanti kita ngitung file cap. File cap. Nah, kalau kita mau tahu, kita cek sendiri, kita tracing sendiri. Misalkan ini P8 itu 803,57, teman-teman. 803,57. Kita sekarang mau ngecek, ini join berapa sih nilai 803 ini? Nah, kita mau lihat, kita tracing satu-satu. Nah, kita ketemu nih. Ya, 803,57. Itu di join berapa sih? Nah, ini kalau teman-teman mau samain nih, nah ini juga ada ya. Itu join 48. Nah, jadi bisa kita lihat nih, dia pusat masanya di situ ya. Join 48 nih. Nah, jadi dia join 48 itu paling dahsyat gitu. Dia butuh 8 tiang, teman-teman. Dia butuh 8 tiang untuk di sini.
Jadi kira-kira kayak gitu. Kalau digambar ya kira-kira kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan kayak gitu ya. Boleh kayak gitu. Teman-teman bikinnya, atau misalkan kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi bayangannya kayak gitu teman-teman. Kita nentuin fondasinya. Nah, sekarang ini udah clear ya. Fondasi udah clear, kita perhitungannya jadi di struktur kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipe fondasi. Ada P3 file, 4 file, 5 file, 6 file, 7 file, 8 file. Jadi ini, dan rekapitulasi beban maksimumnya ini. Nah, ini saya bilang ya, untuk ngecek geser pons si file cap. Itu ya. Nah, jadi sekarang kita mau lanjut teman-teman. Kita mau lanjut teman-teman ke perhitungan file cap-nya. Tapi sebelumnya kita mau cek geser pons-nya. Jadi ini kalau teman-teman tahu geser pons tuh, ya misalkan ini file cap, nanti dia tuh kayak istilahnya tuh kayak misalnya kertas ini file cap-nya. Nah, nanti ini kolomnya gitu. Ini kolomnya. Nah, dia kita mau cek gitu. Geser pons, geser dua arah. Nah, nanti kita mau cek geser dua arahnya kayak gini. Nah, habis itu baru kita tulangin si file cap-nya. Nah, jadi mau ngecek geser pons dulu, kita ambil contoh, katakan kita mau pakai yang P8 ya. Misal kita mau pakai P8. P8 berapa nilainya? Maksimumnya 803 atau 804 ya. Kemudian kita masukin ke sini teman-teman. Kita copy paste ke sini. Jadi PU-nya 804. Kemudian kita mau input dulu tebal file cap-nya kira-kira mau berapa. Jadi kayak gini ya, file cap kan kayak gini. Dia agak-agak kayak bantalan gitu bentukannya. Nah, kita misalkan tembakan pertama kita tebalnya mau 1000 mm. Jadi 1 meter ya, tebalnya lumayan tebal. Nah, kita masukin aja 1000, kemudian FC prime kita mutu-mutunya 30. Nah, dimensinya mau berapa kali berapa? Nah, kita bisa bayangin dulu kalau mau tahu dimensi. Kita misalkan tadi mau pakai 8 tiang ya, 8 tiang. Nah, itu misalkan tadi mau konfigurasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Atau misalkan mau dibedain juga nggak apa-apa. Nah, untuk tahu, misalkan teman-teman mau tahu ukurannya jadi berapa, kita bisa tahu dari sini dulu. Jadi syarat ke tepi itu dari pile ke tepi itu 2D teman-teman. Jadi 2 kali diameter pile. Dan syarat untuk antar tiang itu 3D. Jadi antar tiang kita pakai 3D nih, ini juga 3D. Nah, di sini juga dia 2D ya, ke tepi. Nah, kemudian kita bisa cek dulu nih sebelum nentuin orientasi lebarnya kemana si file cap-nya, itu kita bisa cek dulu itaps-nya. Nah, itaps-nya kita bisa cek nih. Kita bisa show dulu kolomnya. Nah, kolom kita orientasinya ke sana ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih, kira-kira kita ngelebarin kayak gini ya. Berarti file cap-nya. Jadi kita sesuai dengan orientasi kolomnya, dia ngelebar ke sana ya. Jadi kita samain file cap-nya ngelebar juga ke arah yang sama. Itu berarti konfigurasi kita kayak gini teman-teman. Konfigurasi kita kayak gini ya. Kita lebar. Sini file begini ya, ini tiang-tiang pancangnya. Nah, tadi kayak saya bilang ya, ke sini berarti diameternya kan 40 ya. Diameter filenya diameter 40 cm. Berarti 400 mm ya. Nah, kalau kita mau hitung 2D berarti 800 nih di tepinya. Di tepi 800, kemudian antar tiangnya berapa? 3D ya. 3 kali 400, 1200. 1200. Nah, ini juga di tepinya 800 ya. Nah, ini
tadi berapa? 2D ya, 800. Kemudian di 1200, di sini 800. Nah, nanti bisa dapat dimensinya. Jadi X-nya berapa nih? Yang X kita tambahin aja 800 tambah 1200 kali 3 tambah 800. Jadi 5200, 5 meter. Lumayan dahsyat, teman-teman. Jadi 5200, kemudian di sini itu 800 tambah 1200 tambah 800, 2,8 meter. 2800. Nah, sekarang kita bisa langsung aja nih. Kita bisa langsung input ya, input di Excel-nya. Jadi L1-nya kita 5200, L2-nya 2800 ya. Nah, kemudian C kolomnya tadi ya, yang si dimensi 600 kali 900. Sorry, tadi bukan dimensi 600. Dimensinya di, ya benar, 600, 800 kolomnya. Jadi dimensinya 600, 800. Nah, nanti PU-nya segini ya. Tebalnya tadi 1 meter, tebal file cap-nya kita mau coba tembak dulu segitu. Nah, efektif depth-nya, D-nya itu kita coba aja kurangin dari H-nya, dikurang selimut betonnya. Kayak tadi kan dia ketemu tanah ya, kita ambil 75 misalkan gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih teman-teman. Kita bisa lihat cek geser pons-nya. Jadi V yang bekerja ini 803 ton ini, 803 ton lumayan besar banget ya. Itu kita cek dengan kapasitas geser kita bandingin. Jadi ini persyaratan di SNI ya, bisa dicek pasalnya aja. VC yang A, B, C ada 3 rumus tuh, kita cek. Kemudian setelah kita cek rumus itu, di sini satunya MPa ya, kita disatuin MPa. Kemudian setelah itu baru kita cek nih, kita cek geser pons kita, kita cek apakah sudah oke teman-teman. Jadi kita cek dulu, kalau sudah oke kita bisa lanjut. Jadi yang tersedia berapa itu lebih besar dari yang bekerja. Yang bekerja itu 0,1, kita tersedianya 1,35 gitu ya. Jadi setelah itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, kita mau nulangin si file cap-nya kayak gitu ya. Jadi kita udah dapat geser ponsnya dan yang tersedia lebih besar dari VU yang bekerja kayak gitu. Nah, baru abis ini kita tulangin file cap-nya teman-teman. Kita mau nulangin file cap-nya. Oke. Nah, jadi tadi udah dihitung ya geser ponsnya, udah oke, udah masuk. Nah, sekarang kita mau nulangin file cap-nya. Jadi si file cap itu tadi begini, kita mau tulangin kedua arahnya. Arah XX dan arah YY itu. Nah, kita mau hitung di situ. Yang pertama kita input itu kapasitas aksial dulu. Kapasitas aksial kita bisa ambil yang terbesar ya, teman-teman. Kita bisa ambil yang terbesarnya itu 156 ton ya. Yang dari gempa kuat, nah, itu kita bisa masukin 156 ton. Kemudian kita sekarang mau cek arah XX. Jadi misalkan ini X, ini momennya begini ya. Jadi kalau 3 dimensi, ini Y, ini X. Nah, itu momen yang bekerjanya kayak gini, teman-teman. Jadi yang bekerjanya begini, lenturnya begini. Jadi misalkan ini file cap-nya, ini yang begini. Arah XX. Nah, kalau arah Y-nya yang begini. Kayak gini, kira-kira bayangannya, lenturnya, teman-teman. Nah, kita sekarang mau hitung dulu nih. Kita mau hitung dulu momennya, momen di arah XX. Jadi kayak gitu ya. Kita mau hitung kayak gini. Tadi kan ada 4 file ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kolomnya, kemudian itu ada, kita bisa lihat di sini, kalau dari arah X ya, arah X-nya, itu kecil banget teman-teman, eksentrisitasnya. Eksentrisitasnya kecil banget, kita bisa lihat ya, di sini kecil eksentrisitasnya. Di sini kan jaraknya 3D ya, 3D itu 1200, di sini 1,2, di sini kolomnya misalkan tadi kan 600 ya. 1200 kurang 600 itu sisa 600, berarti ke sini 300, ke sini 300. Jadi sekitar segitu 300 mm eksentrisitasnya dari tiang ke kolom. Jadi ke muka kolomnya ya. Jadi dari tiang ke muka kolomnya berapa eksentrisitasnya?
Ya, itu kita dapat 300 ya. 300 yang bekerja 4 file ya teman-teman. Jadi kita dikali 4 nanti momennya. Jadi 4 file ini either arah di sini atau arah di sini. Ya, jadi di depan atau belakang. Jadi ada 4 tiang yang bekerja teman-teman. Jadi 4 tiang nanti dikali jarak 300 itu. Kayak gitu ya. Jadi L-nya kita bikinnya 300 mm ya. Ya, jadi 0,3. Oke. 0,3. Nah, setelah masukin 0,3 itu nanti dapat MU-nya. Nah, MU itu udah dapat segitu. Nah, kita bisa ini jangan lupa dikali 4. Jadi 4 dikali ini diperbesar 1,3 ya kapasitas aksialnya. Sorry, ini jangan diperbesar 1,3. Jadi kita 4 tiang dikali kapasitasnya berapa dikali lengan momen. Jadi ketemu nanti nilai momennya berapa. Kayak gitu ya. Nah, nanti dapat nilai dalam Newton milimeter. Kemudian setelah itu kita ini akan di-generate otomatis, teman-teman. Jadi setelah kita dapat MU-nya, kita mau lihat B-nya berapa. Kita mau lihat B-nya. Jadi kalau kita kan tulangan RXX kan begini ya. Ditulangin, tulangin. Nah, berarti B-nya berapa? B itu lebar yang mau kita tebar tulangannya berapa. Jadi B-nya itu di sini. Kita mau tebar tulangan yang satu-satu gitu. Dengan jarak yang nanti kita tentuin. Nah, B-nya berapa berarti teman-teman? Jadi tadi B-nya kita udah hitung ya. Itu di yang lebarnya 5.200. Jadi dia yang arah lebarnya gini. Ketika kita mau tulangannya gini-gini. Jadi di 5.200 ya. 5.200. Kayak gitu. 5.200, kemudian kita langsung habis ini kita akan di-generate untuk ngitung tulangannya. Jadi ngitung tulangannya, kita hitung dulu tulangan atas. Jadi tulangan di atas nih, kita mau hitung berapa tulangan di atas. Yang tulangan atasnya. Nah, tulangan atasnya itu biasanya kita bisa nilai setengah dari luasan area yang di bawah. Karena yang bawah kan yang kritis, section kritisnya di bawah. Jadi kayak gini kan, dia kritis di bawah, atasnya itu menanggung setengah luasan tulangannya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat tulang atas dulu. Ini masih not oke ya. Not oke, kita coba besarin dimensinya. Misalkan kita pakai 16. Nah, 16 masuk nih, teman-teman. 16, diameter 16 masih masuk. Ya. Jadi diameter 16 masuk, atau kita diameter 13 tadi, masih masuk ya. Diameter 13, jarak 100, dia masih masuk. Nah, setelah itu kita coba lihat yang tulangan bawahnya. Ini yang paling kritis. Jadi untuk arah X, tulangan bawahnya mau kita cek, ya kita pakai masih not oke ya. Kita coba pakai 16. Oke. Nah, dia udah masuk ya. Diameter 13 di tulangan atas, yang di atas ini. Nah, yang di kritisnya yang di bawah. Nah, itu kita pakai diameter 16 untuk arah X, arah XX. Jadi lengan momennya kayak gini, teman-teman. Kopelnya kayak begini. Kayak seperti itu, teman-teman. Nah, itu udah dapat untuk arah XX. Nah, baru kita sekarang geser ke arah Y. Arah Y-nya kayak gimana? Ini agak pusing sedikit, tapi teman-teman yang penting coba dipahami dulu untuk mekanisme bekerjanya momen kayak apa ya, teman-teman. Jadi kita mau cek sekarang arah Y. Jadi kalau 3D-nya gini ya, kita hitung gini. Ini arah Y. Arahnya ke sana. Tegak lurusnya X kayak itu, teman-teman. Jadi kita bisa hitung. Nah, eksentrisitasnya yang paling besar itu ada di mana? Di sini, teman-teman. Jadi di kolom dua kolom ujung itu bisa kita hitung eksentrisitasnya. Nah, berapa nilainya kita bisa hitung aja ya. Tadi kan di sini dari sini ke sini lebarnya berapa, teman-teman? Itu kita bisa cek ya. 3 dikali 3D. Nah, itu ada 3.600. 3.600 dikurangi sama 800. Itu si dimensi kolom kita. Nah, itu masih ada 2.800. 2.800 dibagi 2 kiri kanan. Ini ada 1,4. 1.400. Oke, jadi 1.400 kiri, 1.400 kanan. Nah, seperti tadi dia dua arah gitu ya. Dibagi 2, jadi yang bekerja di sini yang mengasih eksentrisitas di sini 2 kolom, di sini 2 kolom. Jadi kita ambil satu, ada 2 kolom ya. 2 kolom dikali L-nya 1,4.
Di 1,4 meter. 1,4 meter. Nah, MU-nya itu tadi ya, jadi dia dua kolom yang memberikan eksentrisitas. Nah, ini 1,3 dihapus saja, karena kita udah pakai tadi kapasitas gempa kuat ya, jadi kita jangan dibesarin lagi. Ini kapasitas gempa kuatnya 156 ton, oke. Nah, dikali sama L-nya itu 1,4 meter ya tadi, jadi lengan momennya segitu. Nah, kita dapetin segini momennya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kita mau kasih nilai B-nya. Jadi sekarang kan kita nulanginnya kayak gini ya. Ini sorry saya clear dulu ya teman-teman. Jadi kan sekarang mau arah Y. Nah, otomatis kan tulangannya begini ya. Oke, tulangannya begini. Kita mau tebar selebar apa? Nah, kita tebar selebar ini dong. Oke. Kita tebar selebar ini. Berapa nilainya teman-teman? Nilainya adalah 2800 L2 ya, yang di sini. Jadi ini adalah 2800. Kayak gitu kira-kira. Nah, di sini kita dapat 2800 ya. B-nya 2800. Nah, setelah itu kita nanti masuk ke penulangannya. Penulangan struktur file cap-nya. Di tulangan atas, ini dia nggak masuk ya, diameter 10. Kita bisa coba ganti diameter 13, teman-teman. Besarin. Masih not oke juga. Masih nggak oke juga, kita coba besarin 16. Masih nggak oke juga, kita coba besarin 19. Nah, dia baru masuk di diameter 19 ya, teman-teman. Kenapa bisa sebesar itu ya? Karena tadi eksentrisitasnya dibandingkan dengan arah X itu dia jauh lebih besar. Bayangin aja tadi begini ya, begini si orientasi file cap-nya. Nah, anggaplah ini kolom berdiri. Nah, eksentrisitas ke sini yang dihasilkan dari tiang file cap-nya itu lebih besar dibandingkan yang arah sana. Jadi itu yang bisa jadi bayangan teman-teman. Ini diameter 19, kemudian ini juga kayaknya nggak masuk ya, diameter 16. Besarin lagi. Nah, masih nggak masuk, 22. Nah, masih nggak masuk juga. Masih nggak masuk juga, teman-teman. Nah, terpaksa kita pakai D29. Kayak gitu ya. Jadi, kayak gitu, teman-teman, kira-kira bayangannya. Atau enggak, ini sebenarnya kita bisa, kalau nggak mau kita besar-besarin dimensinya, kita bisa besarin tebal file cap-nya. Tebal file cap itu bisa kita besarin. Jadi tebal file cap-nya bisa kita rubah di sini, misalnya 1200 ya, 1,2 meter. Nah, di sini kita bisa rubah ya. Nah, dia mengecil ya, mengecil di sini. Kita katakanlah 25. Nah, dia masih oke tuh. Kalau 22, oh dia udah nggak oke. Jadi kita pakai di meter 25 untuk tulangan bawahnya, tulangan atasnya 19. Nah, kalau kita mau nyesuaiin juga boleh teman-teman. Kita bikin kesesuaian di arah X-nya, samain aja deh. Samain jadi di 19, ini 25. Itu juga boleh. Itu boleh untuk perhitungan kita. Itu jadi itu untuk praktikalnya kayak gitu teman-teman. Jadi kira-kira segitu dulu teman-teman untuk perhitungan pondasi struktur bawah kita, dari kombinasinya sampai kita hitung file cap-nya. Jadi mungkin sekian teman-teman Creative People. Makasih banyak yang udah ngikutin pelatihan ini, terutama kita udah sebulan yang lalu ya, kita udah 1 bulan ngejalanin pelatihan ITEPS ini. Saya Expert Nicholas mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman Creative People. Semoga semakin semangat belajarnya untuk kalau mau berminat di bidang rekayasa struktur ya. Prosesnya panjang, butuh banyak berlatih, butuh banyak repetisi-repetisi dalam desain untuk nanti punya pemahaman gitu, punya engineering judgment istilahnya kayak gitu untuk teman-teman mendesain struktur. Karena mau sehebat apapun program kita, tetap kita harus punya mindset, kita harus punya engineering judgment yang mumpuni teman-teman. Karena nanti kita akan pengambilan keputusan dalam mendesain struktur itu. Jadi nggak ada yang mudah teman-teman. Ini Excel-nya saya coba buat semaksimal mungkin, teman-teman bisa coba diulang-ulang, dilihat-lihat rumusnya, ini apa, disesuaikan sama code gitu ya teman-teman, supaya dapat bisa hasil yang maksimal. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Saya ucapkan makasih sebesar-besarnya buat teman-teman Creative People dan juga tim Creative Station buat kesempatannya. Mungkin sekian, terima kasih teman-teman. Saya serahkan kembali ke Mas Fadil. Oke, thank you banget Mas Nicholas ya untuk
penjelasan di sesi kedua ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab aja. Mungkin buat teman-teman di sini udah ada beberapa nih yang masukin di Q&A. Teman-teman yang belum masukin pertanyaan di Q&A juga bisa ya kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung misalnya dengan materi yang disampaikan di pertemuan hari ini. Mumpung sekarang nih terakhir kali ya ketemu Mas Niko secara live. Tapi by the way ini bukan course terakhir Mas Niko loh, karena setelah ini Mas Niko akan develop course belajar mandiri di Creative Station dengan topik yang lebih advance ya Mas Niko ya. Ya. Nanti mungkin kita bisa obrolin itu di akhir ya. Mungkin sekarang kita bisa lanjut Q&A dulu aja Mas Niko. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin bisa dipilih aja. Kira-kira mana pertanyaannya yang menurut Mas Niko cukup mewakili ya dari materi yang disampaikan hari ini. Silakan Mas. Oke, makasih Mas Fadil. Langsung aja ya, pertanyaannya ini yang krusial saya coba diselect. Oke, izin bertanya Kak, untuk hasil desain penulangan apakah bisa langsung didapatkan dalam bentuk jumlah tulangannya, bentuk Excel, atau hanya bisa melihat luasan tulangan aja? Jadi kalau ITEPS itu udah pasti kita cuma bisa lihat bentuk jumlah tulangannya luasannya berapa milimeter square. Nah, tapi itu tadi kita bisa lihat detail desain kita bentuknya tabulasi. Nah, jadi dari tabulasi kita akan lebih mudah tuh nanti untuk bikin Excel-nya. Jadi terutama di kolom ya, di kolom. Kalau untuk balok, saya pribadi lebih prefer langsung aja kita ngelihat portalnya atau plan view-nya berapa tulangan lenturnya itu kita tulangin di situ. Jadi kita langsung bisa ngasih penulangan untuk shear-nya juga berapa kita bisa tulangin kayak gitu. Kemudian selanjutnya, oke, untuk dimensi balok itu kira-kira menggunakan 1/10 atau 1/12. Ini sebenarnya balik lagi ke preferensi ya. Intinya kita bisa punya preferensi kita mau berapa yang maksimal untuk desain kita, dengan syarat kita ngikut ke dimensi minimum dari SNI. Intinya kayak gitu aja, Michael Kisha. Kalau mau penentuan dimensi baloknya. Jadi ini Michael bisa coba iterasi sendiri untuk dapat dimensi yang optimum menurut Michael dari mana bentangnya. Oke. Kemudian Beni, mau tanya Bang, waktu proses desain checking kenapa merah semua waktu pakai kombinasi envelope? Nah, gini, pemahaman envelope itu jangan untuk dibedain ya, siapa Beni ya. Ini jadi di kombinasi envelope itu jangan dipakai desain checking, Beni. Nanti menurut saya itu nggak tepat gitu, nggak tepat untuk ngedesain karena sesuaiin aja. SNI kan apa persyaratannya? Kombinasinya apa aja itu udah ada kan. Nah, itu yang kita pakai untuk desain checking, jangan di envelope gitu. Jangan di envelope, itu kan jadi dahsyat istilahnya. Dan nggak masuk akal pastinya nanti untuk di desain checking. Jadi jangan pakai kombinasi envelope ya. Jadi kayak tadi misalnya pondasi pakai kombinasi envelope karena mau dapat PU-nya, bukan mau ngedesain penulangan dan ada pile cap-nya dan tiang pancangnya, nggak gitu. Jadi kita mau dapat sih PU-nya, PU aksial yang bekerja di situ berapa, kayak gitu. Oke? Oga Armelio Sepin mau tanya untuk perhitungan lendutan balok gimana? Itu tinggal dicek aja waktu dari ITEPS ya. Kalau dari ITEPS tinggal diklik baloknya, kemudian diklik kanan, nanti dicek deflection-nya berapa. Tapi kalau mau manual ya itu pakai rumus 5/384 EI QL pangkat 4. Nah itu ada rumusnya lah. Nanti tinggal cek syaratnya kalau nggak salah yang baik itu L/240 ya di SNI 2847 itu bisa dicek. Oke, kemudian Zakaria Rugas untuk desain penulangan apakah dianalisis per portal? Bisa kalau misalkan mau maksimal kayak gitu bisa, tapi alangkah baiknya dicek tumpuan atau yang itu yang krusial tuh. Tumpuannya dicek, jangan sampai nanti nggak aneh di lapangan nanti jadi pertanyaan gitu. Ini kenapa ya tumpuannya kok lucu? Tumpuan atas bawahnya sama misalnya kayak gitu. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan. Jadi kita harus bikin desain yang masuk akal juga. Per portal tuh baik. Itu biasanya kalau kita di high res itu lebih baik lagi. Per portal kita kasih tahu tulangannya, tapi tetap di adjust juga ya. Di tumpuan sini berapa itu disamain. Jadi jangan dipersulit.
pekerja di lapangan, nanti kalau disulitin dia kabur. Jadi maksudnya kita jangan kasih desain yang amburadul gitu. Kita harus pikirin juga constructability-nya. Oke, ini terakhir. Penentuan jarak tulangan pinggang pada balok referensinya apa ya? Untuk gaya horizontal pada pondasi, apakah perlu diberikan faktor reduksi daya dukung pada kemampuan tiap pancang? Bentar. Jarak tulangan pinggang pada balok itu teman-teman bisa cek ini, bisa cek SNI 2847 di tulangan torsinya. Itu untuk nanti kita dapat tulangan peminggangnya berapa diameter berapa kayak gitu. Kemudian untuk yang keduanya gaya horizontal pada pondasi. Gaya horizontal pada pondasi apakah enggak. Jadi kita enggak tadi kan sebenarnya kita enggak ngitung lateral ya pondasinya, karena emang pasti pondasi akan dominan di aksial Stanley Michelin ya. Tapi kalau untuk ngitung horizontal itu nggak diberikan faktor reduksi daya dukung pada kemampuan tiang pancangnya kayak gitu. Oke, yang terakhir ada tambahan lagi nih Mas. Untuk tumpuan seperempat L atau 2H tinggi baloknya. Diambil yang maksimumnya ya. Jadi ini ya jarak tumpuannya itu nanti bisa dilihat di SNI ya. Itu kan teman-teman bisa lihat tuh persyaratannya, seperempat L atau 2H balok ya. Nah itu bisa dicek nanti. Mungkin sekian